Seutas biang lala terbentang cantik di langit. Lengkung indah itulah yang menautkan antara dunia manusia dengan dunia para dewa. Itu adalah jejak lembut sang pembawa pesan para dewa, Iris, Dewi Pelangi. Jika kita menatap langit, kita melihat bintang-bintang di malam hari. Kita juga melihat matahari dan arak-arakan awan di siang hari. Di masa lalu, benda-benda langit menuntun manusia dalam perjalanan dan dalam bercocok tanam. Ketika ilmu pengetahuan belum berkembang seperti saat ini, manusia mencoba menjelaskan fenomena-fenomena alam sebagai kehadiran para dewa. Pelangi adalah salah satu fenomena alam yang menurut orang Yunani, pelangi pastilah ciptaan dewa. Orang Yunani berpikir pelangi adalah jejak yang ditinggalkan Dewi Iris ketika melintasi langit, seperti jejak awan putih yang ditinggalkan oleh pesawat terbang. Orang Yunani berpikir bahwa Iris terbang di langit karena sedang membawa pesan dari para dewa kepada manusia atau kepada sesama dewa. Secara khusus, Iris adalah pembawa pesan Hera, sang ratu Olympus, ratu para dewa. Ini yang membedakannya dengan Hermes, karena Hermes bukan sekadar pembawa pesan, ia juga seorang negosiator, pelindung para pelancong dan juga pengantar arwah ke dunia bawah, dunia orang mati. Tugas Iris yang lain selain pembawa pesan Hera, ia juga mengisi awan dengan air dari lautan. Kadangkala Iris juga memotong tali kehidupan wanita yang sekarat, yang arwahnya sulit dilepas. Iris sering digambarkan membawa kendi kecil yang berisi air keramat dari sungai Styx. Air yang tidak boleh disentuh oleh sembarang makhluk. Air yang menjadi saksi bagi setiap sumpah yang diucapkan oleh seseorang. Jika lidah berkata dusta, maka air itu akan mencari keadilan. Iris menjadi penegak sumpah ilahi, janji yang mengikat langit dan bumi. Iris adalah putri Taumas, sang dewa laut, dan ibunya adalah Elektra, seorang Okeanid. Okeanid adalah putri Okeanos dan Thetis. Iris bersaudara dengan Arke dan para harpi, yaitu makhluk setengah manusia, setengah burung. Para harpi muncul dalam kisah Iason mencari bulu domba emas. Mereka mengganggu Raja Phineas. Ketika putra-putra Boreas mengejar para harpi, Iris muncul membawa pesan agar mereka kembali ke Argo dan meninggalkan para harpi. Iris berjanji bahwa para harpi tidak akan mengganggu Raja Phineas lagi. Saudari Iris yang bernama Arke muncul dalam kisah perang para dewa Titanomakhia. Arke berpihak pada para Titan sebagai pembawa pesan. Ketika para Titan kalah, sayap Arke diambil oleh Zeus dan Arke dibuang ke Tartarus. Sayap Arke ini kemudian dihadiahkan pada Peleus dan Thetis ketika mereka menikah. Di kemudian hari, sayap Arke diberikan pada Achilles, putra Peleus. Bagi orang Yunani yang tinggal di pesisir, lengkungan pelangi sering terlihat membentang antara awan dan laut. Sehingga mereka percaya setelah hujan turun dari langit, Iris akan mengisi kembali awan hujan dengan air dari laut. Sebab itu ada juga yang menyebut Iris sebagai Dewi Laut dan Langit. Iris tidak memiliki mitosnya sendiri, tapi ia muncul dalam beberapa kisah mitologi. Kemunculan Iris yang dikenal orang adalah dalam mitos Persephone. Ketika Persephone diculik Hades, Demeter, sang ibu, mencarinya kemana-mana dan tidak menemukannya. Kemudian Demeter berkabung dan menyendiri di sebuah kuil di Eleusis. Bumi menjadi tandus dan manusia kelaparan. Irislah yang kemudian diutus Zeus untuk memohon pada Demeter untuk kembali memulihkan keadaan. Permohonan Iris pada waktu itu tidak berhasil, sehingga Zeus memerintahkan Hermes untuk bernegosiasi. Kisah berakhir dengan kesepakatan bahwa Persephone akan tetap bersama dengan Hades di dunia bawah selama 6 bulan. Dan kemudian Persephone kembali pada Demeter selama 6 bulan berikutnya. Inilah yang menjadi penyebab perubahan musim tiap tahun di negara dengan 4 musim. Dalam mitos lain, Iris melaksanakan perintah Hera membawa pesan untuk Morpheus, sang dewa mimpi.
Kisah ini muncul dalam mitos Ceyx dan Alcyone, sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka saling memanggil satu sama lain dengan sebutan Zeus dan Hera. Panggilan sayang mereka membuat Zeus marah dan menghukum mereka. Zeus mengirim ombak besar dalam sebuah pelayaran Ceyx. Sebelum meninggal, Ceyx memohon pada para dewa agar jenazahnya terdampar di pantai agar istrinya bisa menguburkannya. Hera mendengar doa Ceyx dan merasa iba. Hera mengutus Iris untuk meminta Morpheus memberitahu Alcyone tentang kematian Ceyx melalui mimpi. Sayap Iris konon begitu indah dan bercahaya, hingga mampu menerangi gua Morpheus yang gelap. Setelah menyampaikan pesan Hera kepada Morpheus, Iris segera pergi karena kekuatan Morpheus membuat dirinya pusing dan mengantuk. Setelah menyelesaikan banyak tugas besar, Herakles menikah dengan Megara dan memiliki beberapa anak. Mereka hidup bahagia. Hera, sang ratu dewa, sangat membenci Herakles atau Hercules. Hera selalu membuat susah hidup Herakles karena Herakles adalah putra suaminya, Zeus, dengan wanita lain, Alkmene. Kali ini Hera memanggil Iris dan memerintahkan Iris untuk menyampaikan pesan kepada Lisa agar Lisa mengirim kegilaan ke dalam diri Herakles. Lisa adalah dewi kegilaan, amarah, dan histeria. Nama lainnya adalah Mania, putri Nyx, dewi malam. Akibatnya Herakles mengalami delusi. Herakles melihat Megara dan anak-anaknya sebagai binatang buas sehingga ia menembaki mereka dengan panah. Bagi Herakles saat itu tampak seperti pertempuran yang heroik. Padahal peristiwa itu adalah peristiwa tragis yang membuatnya menyesal dan depresi ketika pengaruh Lisa hilang. Kisah Herakles ini kemudian berlanjut pada 12 tugas yang merupakan usaha Herakles untuk menghapus dosa-dosanya. Kisah lengkapnya sudah pernah saya tayangkan videonya, linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Iris muncul dalam kisah perang Troya ketika pasukan Yunani mengepung kota Troya. Achilles membunuh pangeran Troya Hektor. Achilles dengan brutal menyeret tubuh Hektor yang telah mati mengelilingi tembok kota Troya. Adegan ini bukan hanya menyayat hati raja dan rakyat Troya, tapi juga membuat para dewa bersedih. Zeus menilai Achilles telah bertindak terlalu kejam dan tidak manusiawi, sehingga mengutus Iris untuk menyampaikan pada ibu Achilles yaitu Thetis agar Achilles mengembalikan jenazah Hektor pada Raja Priam. Sementara itu Dewa Apollo dan Dewi Aphrodite menjaga tubuh Hektor agar tidak membusuk. Iris pun kemudian mendatangi Raja Priam dan membawa pesan yang lembut. Katanya, "Wahai Priam yang dicintai para dewa, jangan biarkan kesedihan menenggelamkan keberanianmu. Bawalah persembahan dan pergilah diam-diam ke kemah Achilles." Zeus memerintahkan, "Memohonlah pada Achilles dengan rendah hati, mintalah tubuh Hektor. Belas kasih akan melunakkan murka sang pahlawan." Dan dengan ditemani Dewa Hermes, Priam berhasil mendapatkan jenazah Hektor dan lalu memakamkannya dengan cara terhormat. Iris muncul kembali dalam peristiwa lain dalam perang Troya, yaitu ketika Aphrodite turun ke medan laga untuk melindungi anaknya Aeneas yang sedang terancam oleh Diomedes. Ketika Aphrodite memeluk Aeneas, Diomedes menikam tangan halus Aphrodite dengan tombak dan membuat Aphrodite berdarah. Darah dewa berbeda ya dengan darah manusia. Darah para dewa disebut ichor, sering digambarkan berupa cairan emas. Iris membawa Aphrodite yang gemetar keluar dari medan perang. Iris membawa terbang Aphrodite ke Gunung Olympus dan menyelamatkannya. Demikian sebagian dari kisah Sang Dewi Pelangi. Namanya diabadikan dalam beberapa istilah ilmiah, yaitu nama asteroid, nama unsur kimia iridium karena warnanya seperti pelangi, juga nama bunga iris dengan nama famili Iridaceae. Iris juga nama bagian berwarna pada sekitar pupil mata yang bisa berwarna biru, hijau, coklat, atau abu-abu. Nama iris juga diabadikan pada fenomena warna-warni yang berubah tergantung sudut pandang mata kita, yang disebut efek iridesensi.
seperti pada gelembung sabun dan sayap serangga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat ya.